para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi. Selamat datang di kolom Fakhri Ali atau Kofi, ditambah TV menjadi Kofi TV, kolom Fakhri Ali TV. Nah, sebagaimana dijanjikan sebelumnya, mungkin saatnya sekarang ini kita membicarakan persoalan-persoalan bangsa, terutama dari perkembangan politik yang tampaknya intensitasnya semakin tinggi. Banyak hal ya yang harus kita lihat di sini, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh calon atau bahkan telah menjadi pemimpin bangsa yang sebelumnya kita tidak lihat tampil, terutama misalnya 4 tahun sebelumnya. Jadi setelah kemunculan meteorik ya, Jokowi di bawah ya tahun 2014 memang relatif sepi ya, munculnya tokoh-tokoh baru yang menjadi perhatian nasional. Tetapi kemudian kian memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kita melihat kemudian tampil tokoh-tokoh baru yang sebelumnya tidak tercatat gitu. Nah, salah satu yang paling menarik adalah munculnya Erick Thohir, Menteri BUMN, yang kita lihat ya di dalam survei-survei itu secara cepat menanjak ya, melebihi 2%. Sementara kemudian tokoh lain yang sudah lama bercokol itu masih ya tetap di bawah 1% atau malah kemudian 0, berapa persen gitu. Nah, ini ya kita melihat bahwa situasi politik yang sekarang ini saya tidak ingin mengatakan sangat ya, tetapi jauh lebih mencair dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sebelum itu juga kita sudah melihat ya munculnya tokoh muda seperti Anies Baswedan. Lalu kemudian munculnya tokoh rekan Anies Baswedan yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata. Siapa namanya? Sandiaga Uno misalnya. Lalu kemudian di Jawa Timur kita lihat munculnya di samping Khafifah Indar Parawansa adalah wakilnya Emil Dardak. Lalu kemudian kita lihat juga ya muncul ya tokoh baru yang sangat pesat perkembangannya. Maksud saya perkembangan di sini adalah tingkat ya persetujuan masyarakat, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar. Siapa nama Gubernur Jawa Tengah? Ganjar Pranowo. Nah, jadi situasi yang mencair, situasi politik yang mencair sekarang ini semakin kemudian memberikan kesempatan kepada munculnya tokoh-tokoh baru yang tidak lagi didominasi oleh tokoh-tokoh lama. Nah, tetapi harus kita catat juga bahwa Megawati, dalam hal ini saya sering menyebut ya Mbak Mega. Nah, kenapa saya sebut Mbak Mega? Sebenarnya sederhana saja, karena adiknya Mbak Mega, yakni Guru, itu memanggil Megawati itu sebagai Mbak Ega. Dan karena saya mengira umur saya dengan Guru tidak terlalu jauh,
maka saya cenderung memanggilnya sebagai Megawati itu, Megawati Soekarno Putri itu sebagai Mbak Mega. Nah, para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan demokrasi, sebelum kita masuk ke dalam uraian tentang kemunculan tokoh-tokoh itu, maka kita perlu melihat struktur dasar dari mengapa tokoh-tokoh itu muncul. Dalam hal ini jangan lupa tokoh seperti Rocky Gerung, tokoh seperti Ahok Cahaya Purnama juga merupakan bagian dari mereka yang muncul karena proses pencairan politik itu. Nah, dasar-dasar itu yang sebelumnya mau saya diskusikan sekarang ini. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah bahwa reformasi yang terjadi pada 1998 dengan kejatuhan rezim Orde Baru itu pada dasarnya mengantarkan suatu situasi apa yang secara gampang kita sebut demokrasi. Jadi sistem politik yang sebelumnya pada masa Orde Baru itu bersifat semi otoritarian, kemudian berubah menjadi demokrasi. Jadi ada reformasi, kemudian ada demokrasi. Nah, tentu agak debatable juga ketika kita berbicara tentang apakah sistem politik kita sekarang ini benar-benar demokrasi, atau misalnya demokrasi yang harus kita kaitkan dengan sesuatu yang tidak terlalu positif. Nah, for the time being, untuk sementara itu kita abaikan dulu karena kita mau mencari setting struktural di mana tokoh-tokoh yang tadi sebagian telah saya sebutkan. Nah, reformasi dan demokrasi tadi itu secara definisi formal bisa kita sebut sebagai sebuah sistem politik di mana rakyat itu mendapatkan kebebasan untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Lalu kemudian mereka yang terpilih, the elected people itu tadi kemudian diberi hak untuk menjadi eksekutif. Apa yang dimaksudkan dengan eksekutif di sini itu adalah penyelenggara negara. Nah, ini adalah pengertian yang bersifat resmi. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa demokrasi yang berlangsung pada masa reformasi sekarang ini itu pada esensinya adalah terjadinya horizontalisasi struktur kekuasaan. Boleh juga kita sebut dengan horizontalisasi struktur politik. Nah, di dalam proses atau di dalam situasi di mana struktur politik itu sudah bersifat horizontal, maka potensi munculnya pemimpin-pemimpin baru, bahkan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang kehadiran mereka itu mengejutkan, itu bisa terjadi. Nah, salah satu contoh yang paling menarik, tetapi sudah sering kita bicarakan, adalah Joko Widodo, yang kita singkat menjadi Jokowi. Joko Widodo kita lihat adalah seorang pemimpin lokal yang kemudian terpilih menjadi wali kota Surakarta untuk kedua kalinya, tetapi kemudian popularitas dia itu menjulang begitu kuat dan mengalahkan
elit-elit yang selama ini ya diduga sebagai bagian dari circle penguasa di Indonesia. Jadi seperti sering saya katakan, kemunculan Jokowi itu bahkan ya mengalahkan Megawati Soekarno Putri, popularitasnya saya maksudkan, mengalahkan Prabowo Subianto, mengalahkan Bang Ical, maksud saya adalah Abu Rizal Bakri, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, kemunculan ini terjadi karena itu tadi, struktur hierarki kekuasaan dan sistem politik itu tiba-tiba kemudian rontok, lalu kemudian yang terjadi adalah sebuah struktur yang bersifat horizontal, di mana kemudian seseorang atau segolongan orang yang selama ini sangat jauh dari kekuasaan atau terisolasi dari kekuasaan itu punya ya potensi dan punya kesempatan yang relatif hampir sama untuk masuk ke dalam jaringan kekuasaan, lalu kemudian dengan memasuki jaringan kekuasaan itu terjadilah proses mobilitas vertikal bagi seseorang maupun bagi sekelompok orang. Dan itulah yang terjadi pada Jokowi yang sekarang menjadi presiden untuk kedua kalinya, yang insya Allah akan sampai pada tahun 2024. Dan karena itu khusus ya untuk kemunculan Jokowi, pernah saya katakan bahwa Jokowi itu adalah pemimpin pasca elit, post elite leader. Karena apa? Karena Jokowi adalah pemimpin atau satu-satunya pemimpin yang melakukan breakthrough, melakukan terobosan, di mana elit-elit lama yang selama ini menjadi pemimpin, bahkan menjadi presiden, seperti Soekarno, lalu kemudian setelah Soekarno siapa? Soeharto, lalu kemudian Habibie, lalu kemudian Kiai Abdurrahman Wahid, lalu kemudian Mbak Mega, dan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah mereka ini adalah ya kalangan elit yang kemudian seakan-akan tidak bisa ditembus oleh seseorang atau kelompok orang lainnya. Tiba-tiba Jokowi muncul, dan inilah yang kemudian saya katakan bahwa breakthrough yang dilakukan oleh Jokowi itu karena Jokowi adalah pemimpin pasca elit atau post elite leader gitu. Nah, situasi-situasi yang semacam inilah yang kemudian memberikan kemungkinan tampilnya tokoh-tokoh baru yang sebelumnya tidak dikenal, atau kemunculan ya seseorang yang mengejutkan, di dalam pengertian bahwa tokoh yang selama ini tidak pernah kita perhitungkan tiba-tiba kemudian tampil ke depan, lalu kemudian atensi nasional atau perhatian nasional itu menjadi terfokus kepada dia. Maksud saya dia adalah seseorang itu tadi gitu. Nah, inilah ya suatu gambaran pendahuluan yang ingin saya berikan kepada para pecinta Indonesia, pecinta demokrasi dan pecinta bangsa. Setelah ini nanti kita akan coba mengupas satu persatu, menganalisa satu persatu dari ya tokoh-tokoh yang baru muncul itu tadi, untuk kemudian kita lihat bagaimana perkembangan masing-masing mereka ini di dalam konstelasi politik bangsa di masa depan. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, dimanapun kalian berada, cukup sekian pembicaraan pengantar ini. Kita akan sambung di dalam percakapan selanjutnya.